Akhir-akhir ini banyak media koran cetak yang tutup dan beralih menjadi media daring. Hal ini berdampak pada sebagian orang, terkhusus pada peminat atau pembaca koran hingga saat ini masih membaca koran. Nah, kira-kira apa aja sih dampaknya bagi peminat koran ini? Saya Umar Nur Salim, yuk sama-sama kita cari tahu. Kali ini saya sedang bersama salah seorang yang menjadi peminat baca koran. Dengan Bapak siapa? Pak Suyatna. Dengan Bapak Suyatna. Langsung aja ya ke pertanyaannya ya. Bagaimana perasaan Anda ketika mengetahui bahwa beberapa media koran telah berhenti beroperasi akhir-akhir ini? Sebenarnya ini ya sangat disayangkan ya kalau banyak koran yang pada tutup itu ya. Namun kita juga tidak bisa menyalahkan masyarakat ya, karena sekarang itu semua informasi itu sudah pada di internet ya, di internet, di bangsa-bangsa Kompas.com dan sebagainya, itu sudah di media digital itu sangat lengkap, sehingga ya wajar orang memilih ke sana karena lebih murah dan juga hemat pulsa dan sebagainya, bisa dimanfaati dari segala bentuk informasi. Sebagai penggemar koran cetak, apa yang Anda rasakan dengan berkurangnya pilihan media cetak yang tersedia? Ya otomatis ini ya, kelengkapan daripada berita itu kurang lengkap. Biasanya terbatas ya, misalnya kalau masalah olahraga, kemudian masalah berita-berita politik dan sebagainya, kemudian juga masalah-masalah yang lain itu kurang detail ya. Lebih tertarik di media digital karena di sana sangat lengkap dan semua termuat di situ, bisa dicari dengan mudah begitu. Lalu bagaimana media koran cetak mempengaruhi cara Anda mendapatkan informasi sehari-hari? Sebenarnya memang bisa menolong ya bagi kita, terutama tentang informasi tentang kebijakan pemerintah, itu sangat menolong dengan media-media seperti itu, karena kalau di digital biasanya juga sangat jarang ya kita temukan. Lalu, apakah Anda mengalami kesulitan dalam mencari informasi terkini tentang topik yang Anda minati setelah berhentinya beberapa media cetak? Ya jelas ya, karena kalau di media digital ya itu biasanya juga tidak up to date gitu ya, kurang up to date ya kadangkala. Berbeda dengan kalau di media koran itu biasanya up to date, jadi kita lebih dapat informasi secara segar ya dan terbaru. Apakah Anda merasa kehilangan dengan hilangnya pengalaman baca fisik koran cetak? Ya jelas saya merasa kehilangan saya, karena itu ya informasinya ya jadi kurang memuaskan. Apakah Anda telah beralih ke digital atau media online untuk mendapatkan berita setelah berhentinya media cetak? Ya mau tidak mau saya akan mencari atau mencari informasi ya dari digital atau internet ya, walaupun itu terasa tetap kurang bagi saya yang sudah terbiasa membaca dengan surat kabar ya atau koran harian begitu. Pendapat Anda tentang perbedaan antara pengalaman membaca koran cetak dan baca berita daring? Kalau di digital itu sebenarnya sangat terganggu oleh adanya
iklan dan sebagainya ya. Kalau di media koran kan iklan sebanyak iklan-iklan itu sudah ada tempat tersendiri sehingga bacanya itu tidak terganggu ya. Itu yang kadangkala bikin kendala juga, tidak puas lah istilahnya. Bagaimana Anda melihat perkembangan dan masa depan media cetak di era digital ini? Kalau di era digital itu perkembangannya saya kira asalkan itu bangsanya beritanya itu bisa up to date ya, itu saya kira juga akan lebih banyak digemari, apalagi dengan iklannya itu dibatasi. Saya kira akan nanti juga akan menjadi bisa mengalahkan koran-koran yang dicetak secara kertas ya, secara itu koran harian atau surat kabar dan sebagainya. Terakhir nih, apakah Anda berharap adanya alternatif lain untuk mendapatkan berita cetak yang lebih inovatif dan relevan dengan zaman sekarang? Ya memang kalau bisa itu media cetak secara digital ya, karena di situ harapan kita adalah kita bisa mengurangi ya penggunaan kertas ya, dimana kita manfaatkan dengan digitalisasi itu karena bisa lebih hemat, kita bisa memanfaatkan pulsa kita ya, internet kita dari segala keperluan yang ada, baik itu informasi, hiburan dan sebagainya. Oke, makasih nih Pak Yatna. Ya, itu tadi wawancara bersama Pak Suyatna sebagai peminat koran di zaman sekarang. Cukup sekian, terima kasih.